Pada pagi hari ini kami mau datang sama Tuhan. Kami mau membawa hati kami mau menyembah Tuhan, kami mau bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betapa Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah saatnya Tuhan, kami mau menaikkan pujian dan mazmur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersuka cita kepada Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan. Sukacita. Hai para malaikat, sorakan kidungmu, kumandangkan pujian yang merdu. Amin. Muliakan Allah, Raja Maha Tinggi. Mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia. Amasih. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan, ya Yesus yang lahir pada hari ini, ku sujud dan beri puji bagimu. Allah menjadi manusia sejati. Angkat tanganku, katakan, puji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia. Katakan, mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia. Amasih. Mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia. Amasih. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, buat Raja kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Biar sukacita melimpah atas setiap kita. Amin. Berikan tos kiri kanan saudara, katakan bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur padamu Tuhan. Sama-sama katakan, takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Yeah.
takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, katakan, karena Yesus ada di sini. Amin. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah. Amin. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas, katakan, sukacita. Jemaat katakan, dalam Tuhan melimpah. Amin. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Lebih lagi katakan, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Sekali lagi katakan, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah, tercurah. Sekali lagi katakan, tercurah atas kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sukacita Tuhan melimpah atas kita. Amin saudara. Sekali lagi berikan kiri kanan saudara, katakan, sukacita Tuhan melimpah atas saya dan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Dia luar biasa. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita akan lebih lagi, kita mau menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan, pujian kita. Terima kasih Bapa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa kami berharga di mata Tuhan. Dan kami bersyukur karena Tuhan telah menganugerahkan keselamatan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami mau mengingat kebaikan Tuhan lewat karya keselamatan yang Tuhan lakukan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupmu menjadi manusia. Di tangan
Katakan. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupmu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terangmu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Mari lebih lagi kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Yes Lord. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kau juru selamatku, Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Sekali lagi kita katakan, Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kau mengubah hidupku, Tuhan. Betapa berharganya karya kasih-Mu, Tuhan, karya keselamatanmu. Kami mau sembah-Mu, kami mau bersyukur atas anugerah-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan, karena Kau selamatkan hidupku. Mari kita mau bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita mau bersyukur atas anugerah Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Dia telah rela meninggalkan tatanya yang begitu megah hanya untuk menyelamatkan
bersyukur padanya. Dia mengubah hidup kita, mengubah hidup. Lebih sungguh lagi katakan Tuhanku, dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku.
Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri, sama-sama kita mau katakan, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus. Berilah pujian dan kuasa Yesus saja bagi yang mulia. Kami mau angkat tangan kami Tuhan, ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, inilah waktu yang terbaik kita mau menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan. Kita mau membawa persembahan, persepuluhan, komitmen kita, dana khusus, persembahan khusus kita mau serahkan kepada Tuhan. Mari kita mau angkat tinggi-tinggi persembahan kita kepada Tuhan dan kita mau berdoa. Kami mau mengucap syukur Tuhan atas pagi hari ini. Kami mau mengucap syukur atas setiap berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Sebab itu Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan. Kami membawa persembahan, persepuluhan, komitmen, persembahan khusus. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini ketika kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi, itu tanda bahwa kami bersyukur, percaya bahwa kami sudah menerima berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mau bersuka cita untuk membawa persembahan ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan teruskan penyembahan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan 2 kali. Satu persembahan seperti biasa, dan satunya lagi kita akan menabur untuk dana khusus, persembahan khusus untuk keluarga Bapak Raka yang istrinya baru selesai operasi mastitis. Mari kita akan menabur untuk persembahan ini. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia nyawanya untuk selamatkan
Saya undang hambanya Pendeta Thomas. Kami menyembah-Mu Tuhan. Puji-pujian yang kami naikkan, biar itu menyukakan hati Tuhan. Biar Engkau juga terus melihat sikap hati kami, supaya kami selalu merendahkan hati kami pada saat kami menyembah Tuhan, sehingga Engkau semakin ditinggikan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pada saat kami mendengar firman-Mu ini yang akan mengawali pada bulan Desember ini, momen-momen Natal, bila puji-pujian Kidung Natal yang kami pujikan membangkitkan iman kami, mengingatkan kembali bahwa Allah datang dunia ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati seluruh gereja-gereja yang ada, sehingga syiar gereja itu pada Natal ini yang didengungkan akan dapat menjamah hati orang-orang yang mendengarkan. Juga termasuk gereja-Mu ini Bapa, Kau pakai supaya sungguh-sungguh momen Natal ini dapat kami pakai untuk menyebarkan kerajaan surga bagi kami. Tuhan tolong firman-Mu supaya kami dapat menyiapkan Natal, menyambut Natal yang sebenarnya sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Berkati kami semuanya, baik hamba-Mu yang menyampaikan, dengan kuasa Roh Kudus memimpin, dan semua kami semua mendengar, dimampukan untuk mengerti firman-Mu ini. Berkati juga anak-anak kami yang sebentar mereka akan berpisah, akan ibadah di tempat sendiri. Tuhan berkati untuk guru yang membimbing. Roh Kudus tolong jamah sehingga anak-anak juga terus bertumbuh, semakin mengerti tentang firman-Mu, mengenal Yesus, bahkan kelak percaya bahwa Engkau adalah juru selamatnya dari hidup mereka. Terima kasih ya Bapa di surga. Di dalam nama-Mu kami serahkan doa kami ini. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, Bu Loren sudah sembuh 4 minggu Bu ya, sakit ya, puji Tuhan. Ada Dedek Nala datang, dan Mama Jessica sudah sembuh juga. Bapak Ibu, bulan Desember pasti merupakan bulan yang membuat kita semakin semangat, punya kenangan masing-masing. Juga pasti Bapak Ibu juga punya kerinduan-kerinduan pada saat mengakhiri tahun 2023 ini. Saya mengharapkan Bapak Ibu merenungkan kembali
tentang tema yang kita renungkan selama 1 tahun. Ada harapan, ada masa depan, ada banyak doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, dan ada harapan, dan saya percaya ada banyak juga yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Saudaraku, pada bulan Desember untuk mengawalinya firman ini, kita akan melihat tentang satu tema yang sangat penting dalam Natal. Judulnya, Siapkan Hati Menyambut Natal. Pada waktu masih kecil, Natal sangat kabur, saudaraku. Saya nggak ngerti Natal itu apa. Kami hanya Natalan di rumah, ibu kami masak, makan, kemudian dibagi-bagikan ke tetangga. Hanya itu saja kesan saya waktu Natal ketika kami masih kecil. Hanya itu saja. Dan sampai ibu saya meninggal, kesannya juga hanya itu. Natal adalah masak, makan dalam bersama keluarga, dan setelah itu dibagikan ke tetangga. Nah, saudaraku, kami mencoba mewarnai Natal dalam keluarga kami untuk sesuatu yang bermakna. Kami selalu merenungkan apa makna yang Tuhan inginkan pada kita pada hari ini. Bagaimana kita menyiapkan Natal? Itu yang akan kita dapatkan pada saat Natal ini. Jadi kalau kita asal tidak ada persiapan, ya kita nggak mendapatkan apa-apa. Natal hanya berlalu, hanya mengenang saja. Seperti saya dulu, ya Natal hanya karena bulan Desember dan identik dengan makan, selesai. Tapi kalau kita menyiapkan benar, bagaimana kita menyambut Natal? Setiap Natal selalu ada respon yang kita berikan kepada Tuhan. Karena kita menyiapkan. Ya mungkin ada nyiapkan secara fisik, itu nggak salah sih. Misalkan di rumahnya masang pohon Natal, dekorasi, Merry Christmas, dan macam-macam. Kemudian ada mulai membuat kue, dan bahkan mulai memberikan baju untuk keluarga. Itu nggak salah, tapi ada persiapan-persiapan yang lebih penting. Nah, seperti waktu saya nyampaikan renungan pada waktu kebaktian mengenang ibu kita di tempat keluarga Bu Eko kemarin, kita semua akan mati. Lah kita perlu menyiapkan, tapi ini pasti. Jadi kalau kita akan mati, pasti kita perlu persiapan. Ada yang menyiapkan mulai mengumpulkan uang, menyiapkan masuk ke dalam organisasi kematian, supaya dilayani, supaya menyiapkan baju, menyiapkan macam-macam. Tapi ada persiapan yang sangat penting. Bagaimana apakah kita sudah yakin bahwa kita adalah orang yang percaya Yesus, yang nanti akan masuk surga? Itu yang lebih penting. Sama Natal juga begitu. Secara fisik memang juga penting, tapi ada yang lebih penting, yaitu secara spiritual, rohani kita. Nah, kita akan belajar pada hari ini apa yang harus kita persiapkan di dalam menyambut Natal. Ada gereja-gereja yang mulai menyambutnya dengan Advent hari pertama, Advent hari kedua. Biasanya kalau Advent ada lilin dipasang. Kalau Advent pertama, 1 lilin dinyalakan. Kemudian minggu besoknya, Advent hari kedua, dinyalakan 2 lilin. Advent ketiga dinyalakan 3 lilin. Advent hari keempat dinyalakan 4 lilin. Dan minggu-minggunya baru kita merayakan Natal. Ada banyak gereja-gereja yang menyiapkan seperti itu. Tapi saya lebih mementingkan kita bagaimana rohani kita. Bagaimana kita menyiapkan secara rohani. Saudaraku, dalam firman Tuhan,
kita akan melihat di dalam Matius pasal yang ke-1, Matius pasal yang kedua, Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai yang kedua, dilanjutkan dengan Matius pasal 2 ayat 11 sampai 12. Mari kita akan baca bersama Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai 2, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 12. Kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 11-12. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri yang melalui jalan lain. Saudaraku, ada suatu sekolah minggu anak-anak. Lalu guru itu mulai mengumumkan, anak-anak, ini udah bulan Desember, tanggal 25 nanti kita akan merayakan Natal. Mari kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan yang lahir di dunia. Guru itu menyarankan, kalau anak-anak diberi uang jajan, kumpulkan. Lalu pada saat tanggal 25, berikan kado untuk Tuhan Yesus. Dan dibungkus dalam kardus, lalu ditaruh di bawah pohon Natal. Jadi gereja itu ada pohon Natal, nah seperti ini. Gereja kita ini masih kecil, perlu disiram ya. Supaya ada 2 tapi masih kecil-kecil, perlu disiram. Nah, ditaruh seting, saudara. Nah, pada waktu tanggal 25, mulailah guru itu membuka bersama anak-anak kado demi kado yang diberikan anak-anak sekolah minggu itu, hasil tabungan mereka. Jadi bukan hasil pemberian orang tua mereka, tapi hasil tabungan mereka. Lalu uang jajan mereka. Jadi satu persatu dibuka. Wah, puji Tuhan, ada buku rohani. Siapa ini yang punya? Saya, Bu. Wah, pinter, makasih. Dibuka lagi, ada Alkitab. Siapa ini? Saya, Bu. Wah, terima kasih, puji Tuhan. Ada bingkisan yang agak gede, kipas angin. Siapa yang bawa anak-anak? Saya, Bu, karena gereja itu panas. Jadi saya berikan kipas angin supaya nanti sekolah minggu enggak panas gitu ya. Wah, puji Tuhan, bagus sekali. Lalu ada seorang anak yang rupa-rupanya membungkus dirinya dengan kain sarung. Jadi berada di pojokan antara bingkisan-bingkisan ini. Dan setelah dibuka, dia ada seorang anak, salah satu anak sekolah minggu. Loh, kenapa kamu? Bu guru, saya enggak punya uang. Saya enggak bisa menabung karena saya enggak pernah diberikan uang saku orang tua saya. Tapi saya juga ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oleh sebab itu, saya dirikan diri saya, Bu Guru, untuk Tuhan. Lalu guru berkata, luar biasa. Memang benar, yang Tuhan inginkan bukan pemberian-pemberian materi saja, tapi adalah hidup kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat apa yang dikatakan, apa yang dilakukan orang Majus dalam Matius pasal 2 yang kita baca tersebut, ada sikap hati yang perlu kita teladani. Bagaimana orang Majus menyambut Natal? Kita akan pelajari hal-hal yang dilakukan orang Majus pada saat orang Majus ini menyambut Natal. Saudaraku, kalau kita melihat di dalam ini dikatakan, orang Majus itu memiliki hati yang percaya pada saat momen Natal itu.
Kita melihat pada saat ayat yang ke-1 dan kedua dikatakan tadi, orang Majus hanya disampaikan berita itu oleh malaikat. Ada seorang bayi yang lahir dan itu akan menjadi raja, akan menjadi juru selamat. Tanda-tandanya akan dituntun oleh sebuah bintang. Dan lalu orang Majus mengikuti bintang itu. Kenapa? Karena dia percaya, mereka percaya akan apa yang disampaikan oleh malaikat itu. Dan pada saat sampai di bintang itu diarahkan, itu ternyata sebuah kandang. Dan dilihatnya seorang bayi yang ditaruh di dalam sebuah palungan, tempat makan kandang ya, tempat makan binatang di kandang itu. Lalu orang Majus sangat bersuka cita. Saudaraku, kalau kita melihat orang Majus itu percaya walaupun tidak melihat. Saudaraku, biasanya kalau seorang bayi anak raja itu lahir, ya pasti lahirnya di sebuah kota besar. Pasti lahir di sebuah istana. Pasti dilahirkan oleh seorang keluarga raja. Tapi kalau kita melihat pada waktu dia datang mengikuti bintang itu, orang Majus melihat bahwa bayi itu dilahirkan di desa yang terpencil, di desa Bethlehem. Jadi sangat tidak masuk akal. Sangat jauh dengan pengertian raja. Secara kasat mata orang Majus tidak melihat tentang identitas sedikit pun tentang raja yang disebut oleh malaikat itu. Dia dilahirkan bukan dari keluarga kerajaan, tapi dia dilahirkan oleh seorang orang tua yang sangat sederhana, tukang kayu, sangat sederhana. Tidak dilahirkan di sebuah tempat tidur yang hebat, yang mewah, tapi ditaruh di sebuah palungan tempat makan kandang. Tapi kita melihat di sini bahwa orang Majus itu percaya bahwa yang dilahirkan itu adalah nanti adalah seorang raja yang seperti dikatakan oleh malaikat itu. Jadi kita melihat di sini bahwa orang Majus percaya walaupun secara kasat mata tidak ada tanda-tanda tentang identitas yang disebutkan raja tersebut. Saudaraku yang kasih Tuhan, seringkali kita melihat iman kita itu melalui apa yang kita lihat. Kalau kita melihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada waktu bertemu dengan Thomas, setelah Tuhan Yesus bangkit, ketika Tuhan bangkit lalu mulai menampakkan diri ke banyak orang, dan murid-murid menyampaikan berita itu kepada Thomas bahwa Yesus sudah bangkit. Thomas berkata, aku tidak percaya. Sekali-kali aku tidak percaya sebelum aku melihat. Sebelum tanganku mencucukkan pada bekas lambung, pada bekas tangan Yesus yang tertikam itu. Thomas berkata, sekali-kali aku tidak melihat. Jadi Thomas itu baru percaya secara jasmani karena melihat. Bapak Ibu, Tuhan berkata kepada Thomas, berbahagialah engkau sekalipun engkau tidak melihat namun percaya. Saya ingin menyampaikan kepada saudara, mari kita akan memiliki iman seperti orang Majus. Bukankah didasarkan untuk melihat baru percaya, tapi ada didasarkan karena iman walaupun tidak melihat. Saku dalam firman ini, dalam tema ini kita punya pengharapan. Kita punya pengharapan dan kita bergumul selama 1 tahun. Dan kita meyakini bahwa kita ada harapan, ada iman, pasti ada jalan keluar, ada masa depan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, sering sekali kita memiliki iman kita itu hanya iman jasmani. Melihat. Tapi mari kita belajar bagaimana orang Majus ini sungguh-sungguh walaupun secara kasat mata
Yesus yang dilahirkan itu sangat bertolak belakang dengan identitas seorang raja yang disebutkan oleh para malaikat itu. Tapi orang Majus percaya. Dia percaya pada firman Tuhan yang disampaikan malaikat itu. Dia percaya bukan karena melihat. Dia percaya karena dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, pada firman yang disampaikan oleh orang Majus itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, pernahkah kita bimbang pada waktu kita awalnya kita percaya, awalnya kita meyakini, tapi setelah waktu lama tidak mendapatkan apa yang kita gumulkan, lalu kita mulai melihat situasi. Bagaimana kita melihat pada waktu murid-murid Tuhan Yesus, ketika mereka dalam sebuah perahu, malam-malam tiba-tiba ada seorang yang berjalan, dan murid-murid berkata, itu hantu. Padahal itu Yesus Kristus. Bagaimana orang yang telah bertahun-tahun bersama Tuhan Yesus, yang telah melihat mujizat Yesus, tapi dalam faktanya mendapatkan ujian, dia berkata itu hantu. Dia nggak percaya kalau Yesus bisa berjalan di atas air. Kenapa? Karena dia melihat nggak mungkin kalau orang itu bisa berjalan di atas air. Jadi melihat logika yang dia lakukan. Lalu pada waktu itu Yesus berkata kepada Simon Petrus, kemarilah. Dan saat itu juga Simon Petrus bisa berjalan di atas air. Tapi ketika Simon melihat gelombang semakin tinggi, angin yang kencang, ketika fokus Simon Petrus pada lingkungan, pada sekitar itu, pada apa yang terjadi, maka Simon Petrus mulai tenggelam. Saudaraku, saya mau katakan, kalau kita melihat sekitar kita, kalau kita lebih fokus kepada apa yang terjadi, iman kita nggak akan bertumbuh. Iman kita akan mati. Kenapa? Karena kita melihat fakta, kita melihat apa yang terjadi, bukan melihat apa yang Tuhan katakan. Saudaraku, jadi kita melihat di sini bahwa iman yang dimiliki oleh orang Majus itu sangat luar biasa. Bapak Ibu ingat tentang 3 orang yang menjadi tawanan perang, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika dia dilarang untuk menyembah Tuhan, lalu Raja Nebukadnezar memberikan perintah supaya menyembah dia. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, aku percaya bahwa Allah yang saya sembah sanggup melepaskan kami dari api yang menyala-nyala. Peristiwa itu peristiwa yang sungguh-sungguh nyata, saudaraku, pada waktu Raja Nebukadnezar memberikan perintah, kalau dia tidak mau menyembah sesembahan yang dibikin Raja Nebukadnezar itu, hukumannya adalah dicampakkan ke dalam api yang sangat besar, yang suhunya beratus-ratus derajat, mungkin berkali lipat, yang sangat luar biasa. Dan ancaman itu tidak mempan menggoda ketiga anak muda ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dikatakan, aku percaya bahwa Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari api yang menyala-nyala ini. Tidak berhenti di situ, tapi dikatakan, tapi seandainya tidak, kami akan tetap setia kepadanya. Mari kita akan teladani pernyataan iman yang sungguh-sungguh menunjukkan iman yang luar biasa, iman yang sejati, iman yang hanya percaya pada Tuhan, walaupun tidak mungkin, iman yang sungguh-sungguh punya pengharapan kepada Tuhan, walaupun secara kasat mata itu tidak mungkin terjadi. Tapi mereka percaya bahwa Allah yang disembah pasti akan melindungi kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara Tuhan, percaya kita bahwa mujizat akan terjadi jikalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Amin. Mujizat tidak akan pernah terjadi pada waktu kita melihat sekitar kita. Mujizat akan terjadi pada waktu kita lebih fokus kepada keadaan kita. Pada saat kita fokus pada keadaan kita, hidup kita semakin merana. Hati kita semakin kecil, semakin enggak berdaya, semakin ketakutan-ketakutan, semakin khawatir-khawatir.
Tetapi kalau kita melihat iman yang luar biasa yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, Abednego, iman yang dimiliki orang Majus, dia tetap percaya bahwa yang dilahirkan itu adalah Yesus, adalah Raja. Walaupun dia seorang bayi yang ditaruh di sebuah kandang yang hina, tapi dia adalah Raja. Dia percaya, orang Majus percaya bahwa itu Raja karena Tuhan yang mengatakan kepadanya. Saya pengen kalau kita punya iman seperti itu, kita akan merasakan betapa nikmatnya hidup ini. Saya sekitar 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, dokter mengatakan Bapak harus operasi empedu karena di empedu Bapak ada batunya. Lalu dokter urologi satu mengatakan, oh Bapak harus operasi ginjal karena di ginjal Bapak ada empedunya, ada batunya kan empedunya. Di ginjal Bapak ada batunya. Lalu periksa lagi prostat, Bapak harus operasi prostat karena di prostat Bapak ada batunya. Kok kayak batu? Saya bukan nggak percaya kepada dokter, tapi semakin saya melihat itu semakin saya kecil hati. Semakin saya fokus kepada apa yang dikatakan dokter, semakin saya merasa pesimis menghadapi hidup ini. Semakin saya fokus pada apa yang dikatakan dokter itu, semakin saya merasa malas. Setiap pagi saya berdoa, Tuhan, saya pegang ginjal saya nggak tahu gigi kanan, tapi Tuhan tolong jamah. Tolong jamah Tuhan, Engkau tahu. Saya takut operasi. Saya katakan terus terang, Tuhan, jamah empedu saya. Saya percaya Tuhan sanggup menolong saya. Tuhan tolong jamah prostat saya. Setiap pagi saya katakan pada Tuhan, saya imani. Tapi istri selalu mengingatkan, ya jaga, jangan makan yang goreng-gorengan. Ini membuat empedu batu semakin hidup. Jaga ini, jaga ini. Saya dengarkan. Saya percaya apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya percaya akan kuasa Tuhan. Pasti masih ada sampai saat ini. Dan pada waktu Yesus datang itu adalah mujizat yang luar biasa. Bagaimana mungkin Tuhan datang ke dalam dunia? Saya kira itu mujizat yang terbesar. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Kuasa turun ke dunia? Itu suatu hal yang sangat besar. Dan itu terjadi dan kita boleh hidup bersama-sama dengan Yesus. Walaupun secara kasat mata kita tidak melihat Yesus, tapi kita percaya bahwa peristiwa Natal itu ada. Kita percaya bahwa bayi itu pernah datang di kota Bethlehem. Bayi yang sungguh-sungguh luar biasa, yang dituntun oleh malaikat melalui sebuah bintang yang membuat orang Majus datang menyembah bayi itu. Walaupun orang Majus seorang orang Majus, seorang yang pejabat, seorang yang sungguh-sungguh punya kedudukan yang tinggi, tapi dia nggak ragu-ragu menyembah bayi. Dia nggak ragu-ragu datang ke sebuah kandang yang hina. Kenapa? Karena semua situasi dikalahkan dengan imannya. Keraguan-raguan dikalahkan dengan imannya. Karena dia percaya benar apa yang dikatakan malaikat itu sungguh-sungguh benar. Itulah sebabnya kita perlu meneladani pada saat menyambut Natal yang kita perlu lakukan. Apakah saudara punya iman seperti orang Majus? Apakah iman saudara didasarkan iman karena melihat seperti Thomas? Baru percaya. Jikalau itu kita dapat melihatnya,
Apakah kita punya iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Walaupun tantangan apapun, saya tetap percaya Tuhan. Walaupun banyak kesulitan, walaupun banyak masalah, saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah sanggup menolong saya. Kita renungkan yang pertama pada saat menyambut Natal. Apakah kita memiliki iman yang hidup? Atau iman kita hanya iman karena melihat? Yang kedua, kita akan belajar sikap hati orang Majus menyambut Natal. Yang kedua dikatakan Matius pasal 2:11, dikatakan demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Saku dikatakan di sini yang kedua sikap hati orang Majus menyambut Natal ini adalah menyembah. Menyembah. Begitu orang Majus menemukan sebuah kandang di mana Yesus ada, lalu orang Majus lalu sujud menyembah. Menyembah dia. Sujud itu berarti merendahkan hati. Mengakui bahwa Yesus adalah Raja yang penuh kuasa. Saya bayangkan saudaraku, seorang orang yang punya kedudukan ya, orang Majus itu ilmuwan yang luar biasa. Lalu dia ketika menemukan bayi di kandang, lalu dia sujud gini. Aneh saudaraku ya. Bagaimana seorang ilmuwan yang punya ilmu yang tinggi, terhormat, lalu sujud kepada seorang bayi ini? Jadi kita melihat di sini bahwa orang Majus sungguh-sungguh dia mengalahkan si keadaan. Dia nggak perlu dengan keadaan. Karena dia percaya bahwa itu adalah Raja. Maka begitu melihat bayi itu, lalu mereka sujud. Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Apakah pertanyaannya, apakah Tuhan itu kurang tinggi, saudaraku? Kenapa kita meninggikan Tuhan? Apakah Tuhan kurang tinggi? Kalau kita, saudaraku, mari kita meninggikan Tuhan. Pernah gitu mendengar itu? Kita tinggikan Tuhan. Apakah Tuhan kurang tinggi? Bukankah Tuhan ada di surga? Bukankah Tuhan itu kedudukan yang di tempat yang sungguh-sungguh sangat mulia? Mengapa kita meninggikan Tuhan? Pertanyaan, apakah Tuhan itu kurang tinggi? Kok kita harus meninggikan Dia? Lalu bagaimana cara kita meninggikan Tuhan? Soalnya kalau kita ingin meninggikan Tuhan tuh gini ya, Tuhan tuh tinggi ya. Saya ambil contoh, tingginya Tuhan tuh segini, misalkan segini tuh tinggi Tuhan, itu ya. Lalu sekarang saya di sini, bagaimana supaya saya lebih meninggikan Tuhan? Ya saya merendahkan diri, itu. Karena saya merendahkan diri, semakin tinggi Tuhan. Jadi bagaimana kita meninggikan Tuhan? Ya kita harus merendahkan diri. Pada kita menyembah Tuhan, kita harus merendahkan diri. Kalau kita merendahkan diri, maka Tuhan yang akan semakin ditinggikan. Jadi menyembah Tuhan, unsur yang penting adalah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan dengan kesombongan. Tapi dengan merendahkan diri kita, mengakui bahwa kita orang-orang sudah berdosa. Mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kudus. Kita datang dengan rendah hati, meninggikan Tuhan. Dan yang berikutnya dikatakan, ayat yang 11 bagian B adalah mempersembahkan hati yang memberi. Bapak Ibu saudarakan ke Tuhan, kita dapat memberi tanpa cinta.
Tetapi kita tidak dapat mencintai tanpa memberi. Saya nggak tahu tanggal 9 besok Sabtu kita akan membagi-bagikan sembako. Apakah kita memberikan sembako itu tanpa cinta? Kalau kita memberikan tanpa cinta, yaitu nggak ada maknanya. Kita memberi dengan mencintai orang itu, menghargai orang itu. Bukan sekedar kita beri, tapi mari kita akan doakan supaya Tuhan siapkan orang-orang. Jadi kalau kita bisa memberi itu tanpa cinta memang bisa. Tapi seorang yang mencintai tidak mungkin tidak akan memberi. Saudaraku, kita melihat orang Majus datang, dia memberi yang terbaik. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan tadi dalam pasal yang 2 ayat yang ke-11b dikatakan, mereka pun membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahannya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ini merupakan 3 unsur yang sangat luar biasa. Tapi saya mau sampaikan, inilah persembahan yang terbaik yang dibawa orang Majus kepada Yesus, seorang bayi itu. Jadi kita melihat di sini bahwa sungguh-sungguh orang Majus memberi yang terbaik kepada Yesus. Yesus memberikan nyawanya, memberikan yang terbaik kepada saya dan saudara. Karena Yesus mencintai saya dan saudara. Apa yang kita berikan kepada Tuhan pada saat momen Natal seperti ini? Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan pada saat kita mempersiapkan Natal ini, saudara? Menyembah Tuhan harus ada unsur sujud, merendahkan diri. Tetapi menyembah Tuhan juga harus ada unsur memberi. Karena mustahil kita mencintai Tuhan tanpa kita memberi. Saya ada seorang guru, kemarin guru sekolah minggu datang pada murid-muridnya, anak-anak. Dia berkata, anak-anak coba sebutkan di kandang itu ada apa? Anak-anak itu, ada kerbau, Bu Guru. Oh ya, kerbau. Ada apa lagi? Ada kambing. Oh ya. Ada domba. Ada sapi. Tiba-tiba anak kecil paling kecil nongol dan nyeletuk. Ada kotoran. Lalu guru sekolah minggu berkata, iya benar. Di kandang itu bukan hanya ada binatang, tapi ada kotoran binatang. Lalu guru itu menjelaskan, anak-anak, Tuhan Yesus memberikan yang terbaik kepada kita, kepada kalian, memberikan nyawanya. Orang Majus memberikan terbaik, membawakan kepada bayi Yesus. Tuhan memberikan nyawanya. Apakah kita memberikan terbaik untuk Tuhan? Saudaraku, yang kita berikan seringkali bukan yang terbaik. Yang kita berikan kepada Tuhan seringkali itu yang sisa-sisa, yang remah-remah. Seperti kita memberikan sesuatu yang tidak laku, sayang untuk dibuang. Daripada dibuang, mending kita persembahkan kepada Tuhan. Sering kita datang kepada Tuhan memberikan tenaga kita yang sudah mulai sisa-sisa waktu, kita berikan. Sering kali kita berikan kepada Tuhan hal-hal yang nggak daripada dibuang. Tapi kita mau belajar bagaimana orang Majus memberi yang terbaik. Yang terbaik. Apa yang mereka miliki diberikan kepada Tuhan. Karena ini ada bukti bahwa mereka mencintai Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau kita mencintai seseorang, mungkin ingat ketika kita dulu ketika masih pacaran, ya kita memberikan yang terbaik pasti
buat orang yang kita kasih, yang kita cintai. Dan sekarang pun walaupun sudah menjadi suami istri, seharusnya harus memberikan terbaik kepada orang yang kita kasihi. Memberi waktu, memberikan pendengaran, memberikan terbaik. Karena cinta itu nggak mungkin tanpa memberi. Jadi kita akan belajar sungguh-sungguh supaya kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan nyawanya. Kita belajar orang Majus memberikan hal yang terbaik kepada Tuhan, kepada Raja bayi itu. Dan kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang kita berikan, saudara? Kita memberikan waktu kita. Mari kita akan berikan waktu kita. Mumpung kita masih sehat. Mumpung kita masih kuat. Mari kita akan berikan waktu. Berikan tenaga kita. Mumpung kita masih ada. Terlalu banyak orang yang kami kunjungi ketika sakit parah. Dia berkata pada saya, Pak Pendeta, nanti kalau saya sembuh saya akan melayani Tuhan. Terlalu sering saya dengar kata-kata itu. Ada orang punya masalah yang luar biasa, bergumul. Dia berkata, Pak Pendeta, kalau masalah saya selesai, saya tobat, saya akan melayani Tuhan. Kenapa? Baru sadar. Pada sering mendengar. Kenapa baru berkata, nanti kalau saya sembuh? Kenapa baru berkata, nanti kalau masalah saya sudah selesai? Kenapa berkata, nanti kalau usaha saya sudah mulai lancar? Kenapa berkata, nanti? Yang Tuhan inginkan adalah sekarang. Dalam kondisi sekarang kita masih sehat, kita masih kuat. Mari kita akan gunakan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Bukti bahwa Tuhan mencintai saudara dan saya. Kalau kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan ingin persembahan yang terbaik. Waktu kita datang, kita nggak membawa apa-apa. Kita lahir, kita telanjang, nggak bawa apa-apa ke dunia ini. Waktu kita mati, kita nggak akan bawa apa-apa. Waktu kita kembali ke surga, kita pun nggak akan bawa apa-apa. Jadi apa yang kita dapatkan di dunia adalah pemberian Tuhan. Amin. Pemberian Tuhan, bukan milik saudara. Itu pemberian Tuhan, itu milik Tuhan. Jadi kita harus gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Karena kita datang nggak bawa apa-apa, saudaraku. Dan ketika kita akan pulang ke surga, kita pun nggak bawa apa-apa. Jadi kita akan gunakan apa yang Tuhan percayakan pada kita. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada pujian. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang di dunia. Gak membawa apa-apa. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Harta kita akan kita tinggal. Saat kita pulang ke surga, harta kita akan kita tinggal. Tetapi hati yang menyembah, itulah yang Tuhan inginkan. Hati yang menyembah akan kita bawa sampai ke surga.
Itu sebabnya Tuhan ingin supaya kita belajar. Selama kita hidup, kita belajar menyembah Tuhan. Kita belajar meninggikan Tuhan. Kita belajar sujud. Kita belajar merendahkan hati kita supaya kita semakin meninggikan Tuhan. Semakin kita merendahkan hati, kita semakin meninggikan Tuhan. Kita memberikan hati yang memberi. Kita memberi yang terbaik. Karena semua yang Tuhan berikan itu adalah milik Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, yang ketiga yang dilakukan oleh orang Majus jika berarti menyambut Natal adalah memiliki hati yang taat. Kita membaca dalam Matius pasal kedua ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi pada waktu itu malaikat mengingatkan orang Majus ini untuk tidak menemui Herodes kembali. Herodes berkata pada orang Majus, nanti kamu kalau sudah menemukan bayi Yesus itu, beritahu saya pun ingin menyembah Yesus, kata Herodes. Tapi Tuhan ketahui kebohongan Herodes itu. Itu sebabnya pada waktu mau pulang, Tuhan berkata, malaikat berkata pada orang Majus, jangan temui Herodes lagi. Dan orang Majus taat. Dia tidak menemui Herodes kembali. Dia memilih jalan lain untuk menghindari Herodes. Karena dia percaya apa yang dikatakan Tuhan itu benar. Dia percaya. Sehingga dia taat. Tidak menemui Herodes. Dan dia mengambil jalan lain untuk pulang ke rumahnya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar taat pada Tuhan. Dalam momen Natal ini kita renungkan, apakah kita sudah taat pada Tuhan? Apakah saudara sudah taat? Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, apakah ketaatan kita itu lebih taat tahun lalu? Berarti mundur. Ketaatan kita tahun ini harus lebih baik dari tahun lalu. Jangan sampai kita hanya sama-sama saja, hanya biasa-biasa, hanya tetap saja menyambut Natal bertahun-tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan 30 tahun, tidak ada perubahan, tetap tidak mau taat pada Tuhan. Kita membuka dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal 5 ayat ketiga dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah Tuhan itu berat atau enggak saudaraku? Hah? Perintah Tuhan berat atau enggak berat? Hah? Dikatakan perintah-perintahnya tidak berat. Amin. Katakan, perintah-perintah Tuhan tidak berat. Katakan, perintah-perintah Tuhan tidak berat. Amin. Kok ketawa kenapa? Saudaraku, ada kisah seorang cowok sedang naksir cewek. Dan cewek yang ditaksir itu ternyata adiknya cowoknya itu, adik cowok itu. Temannya. Jadi cewek ditaksir cowok itu ternyata teman adiknya. Lalu semakin dekat, ingin mendekati cewek itu. Kemudian adiknya berkata pada abangnya, bang, katakan namanya Maria, bang, Maria itu nggak suka loh dengan orang yang brewokan, yang brewok. Padahal abangnya itu suka brewok, saudaraku. Tapi Maria nggak suka bang, brewok. Diam-diam ditukur brewoknya habis menjadi mulus. Kemudian adik datang pada abangnya, bang, Maria tuh suka loh cowok yang maco. Padahal selama ini abangnya tuh malas bangun pagi, mau olahraga.
Tapi begitu berkata, Maria tuh suka cowok yang maco. Setiap hari bangun pagi, lalu angkat barbel, olahraga. Terus, Bang, Maria tuh gak suka cowok yang ngerokok. Padahal abang itu ngerokok, kuat banget. Selama ini gak bisa dilepas dari ngerokok. Tapi ketika adiknya berkata, Bang, Maria tuh gak suka cowok yang ngerokok. Bisa hilang, gak bisa ngerokok. Bisa sembuh gak ngerokok, saudaraku. Kenapa bisa melakukan perintah-perintah itu? Karena mencintai. Amin. Kenapa cowok itu bisa mentaati apa yang dikatakan adiknya, walaupun cowok itu selama ini sulit untuk melakukannya. Selama ini dia sulit olahraga. Selama ini dia sulit untuk berhenti merokok. Tapi kenapa pada bisa melakukan perintah adiknya itu? Karena dia sangat mencintai cewek Maria yang ternyata dia nggak suka ngerokok, yang ternyata dia tidak suka orang yang brewok, sehingga dia berusaha melakukan. Jadi saya mau katakan, saudaraku, kita bisa taat kepada Tuhan kalau kita mencintai Tuhan. Amin. Apakah saudara mencintai Tuhan? Kalau kita mencintai Tuhan, benar firman itu terjadi, dikatakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Kalau kita mencintai Tuhan, kita akan bisa melakukan perintah-perintah Tuhan kembali karena motivasinya kita mencintai Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, ada yang perlu kita renungkan. 1 on ketaatan itu lebih bagus atau lebih baik daripada 1 ton pengetahuan yang tidak disertai dengan kelakuan yang penuh taat. Artinya, kalau kita timbang ukuran berat, 1 on ketaatan kualitasnya lebih baik daripada 1 ton hanya pengetahuan yang tidak didasari dengan ketaatan. 1 on ketaatan kita kepada firman Tuhan lebih baik dibanding dengan pengetahuan, dibanding dengan 1 ton pengetahuan firman Tuhan yang tanpa kita lakukan. Jadi Tuhan ingin melihat apakah kita taat pada perintah Tuhan. Apakah firman Tuhan yang kita pelajari untuk kita taati. Apakah firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu dalam khotbah. Setiap hari saudara membaca, mendengar melalui YouTube. Setiap hari saudara merenungkan firman Tuhan. Mungkin kalau diukur sudah sekian ton. Tapi itu semua gak akan berarti jikalau kita tidak lakukan dengan penuh ketaatan. Orang Majus taat pada Tuhan. Ketika malaikat Tuhan berkata, kamu jangan temui Herodes lagi. Dan orang Majus taat. Dia enggak menemui Herodes lagi. Dia memilih jalan lain untuk pulang ke kampung halamannya. Apakah saudara taat pada Tuhan? Apakah saudara mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan taat pada Tuhan. Saudaraku, Tuhan ingin benar-benar taat. Tuhan tuh ingin supaya kita benar-benar taat. Sehingga kita diberkati secara luar biasa. Anda pengen diberkati Tuhan? Mari taat pada Tuhan. Ketika kita melakukan bagian kita, ketika kita taat, maka Tuhan akan menunjukkan yang lebih baik. Prosesnya, barang siapa dipercaya perkara kecil, akan dipercaya
tanggung jawab yang lebih besar. Ibaratnya naik tangga, diawali dari yang paling bawah. Tuhan ingin kita benar-benar taat, sehingga kita diberkati Tuhan. Ketika kita taat, maka Tuhan akan menunjukkan hal yang lebih baik pada kita. Dan setiap ketaatan, Tuhan memberikan upah kepada saya dan saudara. Biarlah dalam menyambut Natal pada saat ini, saya ingin mengajak saudara berkata seperti ini, Tuhan, jadikan saya seperti orang Majus. Mari kita memulai persiapan Natal ini. Dan terus bergumul pada Tuhan, jadikan saya seperti orang Majus pada saat menyambut Natal. Berikan saya hati untuk percaya pada Tuhan. Percaya bukan karena melihat. Percaya kepada firman-Mu. Karena firman-Mu kebenaran. Tuhan berikan kami hati untuk bisa menyembah Tuhan. Kami bisa sujud, merendahkan hati di depan Tuhan, supaya Tuhan ditinggikan. Supaya kami mampu memberikan persembahan yang terbaik dalam hidup saya. Mempersembahkan tenaga saya, mempersembahkan waktu saya, mempersembahkan harta saya. Karena semua itu milik Tuhan. Tuhan, berikan saya hati yang taat kepada Tuhan. Seperti yang orang Majus miliki. Jadikan itu saudara, dalam menyambut Natal. Saya percaya Natal tahun ini akan Anda lalui sangat berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya. Karena kita menyiapkan dengan sungguh-sungguh pada saat kita menyambut Natal. Amin. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang kami telah dengar pada pagi hari ini. Kami serahkan Bapa, biar kami menyambut Natal seperti orang Majus. Dia percaya pada Tuhan. Dengan petunjuk malaikat melalui sebuah bintang, dia mengikuti arahan bintang itu karena dia percaya tanpa melihat. Dia percaya karena perkataan Tuhan. Walaupun faktanya ketika menemukan dia seorang bayi yang hina, yang ditaruh di sebuah kandang, yang kotor, anak tukang kayu, yang sangat sederhana. Tapi orang Majus percaya apa yang dikatakan Tuhan melalui malaikat itu, yang lahir adalah raja. Dia menyembah Tuhan, sujud, merendahkan hati pada seorang bayi yang sangat-sangat hina itu di kandang. Dia sujud meninggikan Tuhan. Dan dia membuka harta bendanya, mempersembahkan yang terbaik, mempersembahkan tenaganya, mempersembahkan kepandaiannya. Orang Majus taat apa yang dikatakan firman Tuhan, sehingga dia pulang memilih jalan yang lain supaya tidak menemui Herodes. Ajarkan kami ya Bapa, mempersiapkan hati kami dalam menyambut Natal itu, supaya kami menyambut seperti orang Majus. Supaya Natal tahun ini kami dapat nikmati, kami dapat lalui. Sehingga Natal tahun ini membuat kami semakin tinggi iman kami, semakin tebal iman kami, semakin kokoh pengharapan kami kepada Tuhan. Kami melihat sendiri karena kami percaya, kami menyembah Tuhan. Apa yang Tuhan berikan pada kami saat ini sebetulnya bukan milik kami. Itu semata milik Tuhan. Ajarkan kami Bapa untuk menggunakan sebaik mungkin apa yang ada pada kami saat ini, supaya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kami datang ke dunia ini, kami gak bawa apa-apa. Demikian pula pada saat kami kembali ke surga, kami juga tidak akan bawa apa-apa. Jadi biarlah Tuhan, apa yang kami dapatkan pada saat kami hidup di dunia ini, biarlah kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan.
karena itu semata-mata milik Tuhan. Kita renungkan pujian ini, kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh keluar dari lubuk hati saudara yang terdalam. Dengan jujur kita katakan, ku tak membawa apapun saat aku datang di dunia ini. Dan saat aku meninggalkan dunia, akan kembali ke surga, itu pun kami gak bawa apa-apa, karena semua itu adalah milik Tuhan. Hati hamba yang kami persembahkan pada Tuhan, karena Tuhan suka hati yang hamba ini, hati yang menyembah. Tanyakan pujian itu merespon firman Tuhan pada hari ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah ku bawa, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran selama-lamanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita akan menyambut Natal. Kita evaluasi apakah selama ini saudara menyembah Tuhan, apakah selama ini saudara percaya pada Tuhan. Walaupun tanpa melihat, walaupun keadaan tidak seperti itu, apakah saudara percaya? Apakah selama ini saudara menyembah Tuhan dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan? Atau kita datang dengan kesombongan kita? Apakah kita datang menyembah Tuhan dengan memberikan remah-remah, sisa-sisa daripada kita buang, ya kita bawa, kita persembahkan untuk Tuhan. Apakah saudara sudah sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan, memberi yang terbaik, tenaga saudara ketika masih sehat, ketika masih kuat, kita persembahkan pada Tuhan. Kita persembahkan harta kita untuk Tuhan, karena memang itu milik Tuhan. Apa kita sudah taat pada Tuhan? Apakah firman Tuhan yang kita dengar, yang kita pelajari selama ini hanya sebagai pengetahuan saja, yang jikalau kita timbang sudah sekian ton, tapi itu gak akan gunanya, karena 1 ton pengetahuan sangat kurang bermakna dibanding 1 on ketaatan. Mari kita akan belajar taat. Setiap firman yang kita pelajari, yang kita dengar, kita lakukan, supaya itu membentuk karakter kita taat. Kita nyanyikan pujian ini. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua apa akhirnya saat ku kembali ke surga. Katakan, inilah yang ku punya,
hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Setelah inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapa, inilah kerinduan kami untuk merespon firman-Mu. Biarlah kami memiliki hati yang menyembah, karena ini yang kami bawa di hadapan Tuhan saat kami kembali ke surga. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pada saat ini untuk bangsa negara kami. Masa tahapan pemilu, masa kampanye, saat rawan gejolak-gejolak, Tuhan tolong berkati bangsa kami. Kendalikan para pemimpin partai, pemimpin koalisi, supaya mereka dapat mengendalikan emosinya, supaya mereka tetap mengutamakan persatuan, kesatuan di antara kami. Kami berdoa untuk saudara kami Tuhan yang sakit saat ini. Kami berdoa untuk Ibu Anja yang pada bulan Desember akan menjalani konsul ke dokter selama 3 kali. Tuhan berkati Bapa, supaya hasil konsul ke dokter itu benar-benar menyatakan secara total kesembuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya kepada kuasa Tuhan. Kami tidak melihat fakta, tapi kami melihat apa yang Tuhan imankan, sampaikan pada kami. Kami percaya seperti iman Bu Anja, Tuhan sembuhkan. Biar konsul ini akan memberikan semangat pada Bu Anja, supaya memberikan suatu lebih fokus kepada apa yang secara medis. Tapi iman Bu Anja supaya tetap fokus pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kesembuhan Ibu Loren. Tuhan sembuhkan dari sakit alergi telinga. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan sembuhkan Ibu Jessica dalam operasi yang lalu. Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk Dedek Nala yang Tuhan sembuhkan dari sakit. Kami bersyukur untuk Dedek kami Bara, cucu Ibu Eko, yang Tuhan sembuhkan setelah pulang dari rumah sakit, setelah 3 hari dirawat di rumah sakit. Kami bersyukur, kami serahkan dari kami Frisco. Tuhan tolong berkati anak-anak ini Bapa, supaya mereka bertumbuh. Berkati Bapa, supaya terus bertumbuh semakin sehat. Kami serahkan padamu Bapa untuk Natal. Kami membawa rencana Natal pada aksi sosial hari Sabtu tanggal 9 Desember. Berkati Bapa. Kami bersyukur untuk sembako atas persembahan jemaat-Mu yang telah dikumpulkan. Tuhan berkati mereka yang telah persembahkan seperti janji-Mu. Biarlah mereka yang menabur akan menuai. Kami percaya janji-Mu ya Bapa. Tuhan berkati ketika kami akan memberikan sembako-sembako ini pada orang-orang di sekitar Pamulang. Berkati Tuhan, supaya kami memberikan dengan hati yang mengasihi mereka. Kami serahkan Bapa, supaya pemberian kasih ini disertai dengan kasih kami kepada mereka. Berkati untuk acara Natal tanggal 24 nanti. Kami serahkan, berkati persiapan-persiapannya, pengisi acara. Berkati semua Tuhan. Berkati yang kami butuhkan. Tuhan sediakan semuanya. Berkati cuaca yang baik. Berkati suatu keamanan. Berkati orang-orang yang kami akan handing, akan undang. Tuhan jamah mereka. Roh Kudus jamah. Supaya mereka yang kami undang datang. Dan mereka datang dengan membuka hatinya untuk menerima Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih.
Saya silakan berdoa. Sebelum kita mengakhiri, silakan saudara berdoa pada Tuhan. Nyatakan komitmen saudara seperti orang Majus. Tuhan, tolong saya supaya saya percaya kepada Tuhan lebih. Kami percaya walaupun tidak melihat. Berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong saya supaya saya bisa menyembah Tuhan lebih baik lagi, merendahkan hati kami, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan tolong saya supaya saya bisa lebih taat lagi, supaya saya bisa mengasihi Tuhan, sehingga saya bisa taat pada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan, mungkin juga pergumulan yang lain, pergumulan lain kepada Tuhan. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, silakan berdoa. Mari berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai pada kami beribadah pada pagi hari ini. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, renungkan firman Tuhan yang sudah saudara dengar pada pagi hari ini. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Amin.
and everything I am. Release your power, move